Suatu hari, di negeri yang sangat-sangat jauh, berdiri kerajaan yang sangat luas bernama Kerajaan. Kerajaan dipimpin oleh raja yang arif, bijaksana, dan adil, dengan permaisuri yang selalu setia menemaninya. Raja memiliki 2 orang putri bernama Putri Arjani dan Putri Ningrum. Semua berjalan sempurna. Hingga permaisuri jatuh sakit. Semua tabib dari berbagai belahan dunia sudah mencoba menyembuhkannya. Namun, semua itu gagal. Permaisuri mengidap penyakit langka dan hanya bisa disembuhkan dengan tanaman yang hanya dapat ditemui di hutan terlarang. Raja menyempatkan diri untuk bertemu sang permaisuri di kamar mereka. Adinda, apakah kondisimu baik-baik saja? Kau masih bertanya tentang kondisiku saat ini? Aku sedang sekarat. Sabar Adinda, sabar. Suamimu yang mirip member BTS ini cuma ingin bertanya kok. Aigo, sampai demo? Araso, istriku yang paling cantik se-Asia Tenggara ini. Kasihan sekali raja itu selalu murung. Aku akan menawarkan diri untuk mencari tanaman itu. Raja keluar dari kamar sang permaisuri setelah bercanda dengannya, tetapi wajah sang raja terlihat sedih dan murung. Melihat kondisi sang raja yang selalu murung karena kondisi istrinya, pengawal setia raja berinisiatif untuk mencari obat penawarnya. Pengawal pun langsung bergegas mencari obat tersebut. Seluruh sudut dunia telah dia kunjungi untuk mencari tanaman tersebut. Setelah melalui perjalanan yang sangat-sangat jauh, panjang dan di luar nalar, Apaan tuh? di kerajaan, Lama sekali pengawal itu cuma nyari tanaman doang. Arjani, panggil tabib sana. Idih, nyuruh-nyuruh. Sudah, biar aku saja yang memanggil tabib. Ningrum akhirnya berjalan untuk memanggil sang tabib kerajaan. Annyeonghaseyo. Annyeong. Living in the system, baby. Oh my God, yes, on that. I was really hoping that he will come through. Tabib dipanggil oleh ayah untuk menyembuhkan ibu. Baiklah, mari Tuan Putri. Mereka sampai di kamar sang permaisuri dan tabib langsung memeriksa keadaan permaisuri. Astaga, kasihan sekali sang ratu. Jika obat penawarnya tidak sampai dalam 3 menit saja, maka kalian harus mengikhlaskan sang ratu. Suamiku, jika aku pergi, aku mohon jaga anak-anak kita. Jangan membuat mereka bersedih. Aku berjanji istriku, aku akan menjaga mereka. Permaisuri akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Bila waktu yang sejati hanyalah amal bila waktu. Tabib kerajaan Baiklah, keluar dari kamar aku akan permaisuri dan pengawal masuk dengan tergesa-gesa. Ada apa ini? Ada apa ini? Aku sudah mendapatkan obatnya. Telat. Beliau sudah tiada. Pasingan, susah saya cari tanaman ini. Capek saya jalan. Suatu hari, datanglah seorang pemuda yang entah dari mana asalnya. Pemuda itu sangatlah ramah. Selain itu juga suka menolong siapapun yang kesusahan. Selain mempunyai hati yang baik, wajahnya juga tampan.
Tak heran ia menjadi pembicaraan hangat di mana-mana. Rupanya pemuda itu adalah seorang pangeran Jawakana. Ia datang ingin bertemu dengan raja. Yang mulia, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Suruh dia masuk. Yang mulia raja. Jadi, inti kedatangan saya untuk kemari adalah untuk mempersunting salah satu seorang putri Paduka. Siapakah kamu? Kasih tahu ndak ya? Kalau kamu nggak mau kasih tahu aku, boleh saya hantam kamu. Jaskit Paduka. Perkenalkan, saya adalah Pangeran Jawakana dari Kerajaan Nagasari. Oh, Jadi gimana Paduka? pengawal. Ini adalah Pangeran Jawakana. Pengawal, tolong panggilkan Tuan Putri. Oke. Tuan Putri yang cantik, jelita penuh barokah, Raja memanggil kalian. Kenapa? Ya nggak tahu, tanya kok tanya saya. Kurang ajar. Is, sudah, jangan bertengkar. Maaf Tuan Putri. Ayo kita kaya. OMG, ini kan cowok yang lagi viral itu. Ini dia putri-putriku. Mana yang ingin kau persunting? Sabar Paduka. Izinkan saya untuk tinggal di istana yang megah ini agar bisa saling mengenal dengan Tuan Putri. Baiklah, kau kuizinkan. Mari pangeran, saya bawa kamu ke kamar kamu. Saat makan malam tiba, seluruh anggota kerajaan menuju ruang makan. Saya akan mengumumkan pewaris tahta kerajaan. Pastinya aku yang menjadi ratu. Aku kan anak pertama. Adikmu lah yang menjadi ratu. What? Kan aku yang anak pertama. Kenapa dia yang jadi ratu? Iya ya, kenapa aku yang menjadi ratunya? Bukankah kakak yang lebih berhak untuk mendapatkannya? Lagian aku nggak mau posisinya ada di aku. Lebih baik kakak aja yang jadi ratunya. Aku tak terima ini. Suasana menjadi kacau. Seluruh anggota kerajaan meninggalkan ruang makan. Pengawal mendengar percakapan pangeran di telepon. Iya tenang bro, gua bakalan nguasain kerajaan ini dan menjadi raja yang paling berkuasa di negeri ini. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di aula kerajaan. Pangeran akan menyampaikan siapa yang akan dipilihnya. Pangeran, siapakah yang kamu ingin pilih? Sebenarnya saya ingin memilih Tuan Putri Ningrum. Bagaimana Putri? Apakah kamu menerimanya? Akan kupikirkan ayah, aku tak yakin. Baiklah, pertimbangkanlah. Besok katakan keputusanmu. Waktu makan malam hampir tiba. Pangeran Jawakana datang lebih awal. Dia mengendap-endap ke dapur dan menaruh suatu cairan ke minuman raja.
segera disantap. Paduka Raja. Kenapa ini? Kenapa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba seperti ini setelah minum tadi. Kita harus segera mengobatinya sebelum terlambat. Hingga beberapa minggu Raja masih dalam keadaan tak sadarkan diri. God! Keadaan rakyat semakin memburuk, ditambah ekonomi kerajaan. Pengawal bagaimana nih? Kau dari dulu sebagai penasihat kerajaan seharusnya bisa mengatasinya. Tuan Putri, menurut saya Tuan Putri, sebaiknya kita segera mengganti penguasa kerajaan ini agar dapat mengatasi semua kekacauan ini. Triningrum, ini saatnya engkau menggantikan raja. Hah? Tidak bisa. Dia bisa menjadi ratu ketika ayah sudah setuju. Hah, bilang saja kau ingin menjadi ratu. Diam! Kau hanya pengawal di sini. Aku hanya takut dia tidak bisa mengatasi kerajaan ini. Memangnya Tuan Putri bisa mengatasi masalah? Baywan Nana aja, Tuan Putri masih kalah dengan aku. Diam! Sudah. Biar aku saja yang mencari obat ayah dan kembali secepat mungkin. Mana? Ke Jonggol, ke hutan Tidak lah. Tuan Putri, terlalu bahaya kalau kamu sendiri. Biarkan aku menemanimu. Tak apa, biar aku yang pergi. Aku akan segera kembali. Biar aku yang menemani. Apa tidak sebaiknya aja aku yang menemani Tuan Putri? Tidak, biar pangeran saja yang menemaniku. Kau tetap di sini menjaga kerajaan ini. Putri Ningrum segera berkemas untuk perjalanan ke hutan ditemani Pangeran Jawakana. Ayo Tuan Putri, kita segera berangkat. Baiklah. Pengawal tidak tinggal diam. Pengawal berencana mengikuti mereka karena tidak yakin dengan keselamatan Putri Ningrum. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka berdua sampai di hutan. Akhirnya kita berdua. Apa maksudmu? Plastic side eye. Criminal offensive side eye. Aku akan membunuhmu. Tidak segampang itu. Kamu baik-baik saja Tuan Putri? Menyerahlah. Menyerah. Cepat, bangun. Pelan-pelan ayo, kaki gua sakit. Itu sih cerita lo, bukan gue. Mereka pun kembali ke kerajaan dan mendapati raja telah meninggal. Pangeran di penjara. Kenapa kamu ingin membunuh Putri? Kau ingin mengambil kekuasaannya? Tidak. Kau jujur. Kau mau ambil kekuasaannya? Ampun. Apakah iya? Ampun. Jujur. Apakah kamu ingin mengambil kekuasaannya? Tidak. Jujur. Iya. Jujur. Ampun. Apakah kamu juga yang membunuh raja? Jujur kamu. Ampun. Jujur. Semua Jujur. orang kerajaan tidak menyangka sifat malaikat yang dimiliki oleh pangeran ternyata hanya tipuan belaka. Putri Arjani sadar dan mengakui Putri Ningrum sebagai ratu. Kerajaan kembali tentram. Seluruhnya berakhir indah dan hidup bahagia selamanya. Kecuali pangeran, ia harus membusuk di penjara akibat kejahatannya.